Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsal Manurung dengan NIM 11S23021. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum machine learning dengan topik evaluation method using ROC. Jadi dalam pengembangan model machine learning, khususnya pada permasalahan klasifikasi, evaluasi performa model merupakan tahap yang sangat penting. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik model dalam memprediksi data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, pada praktikum sebelumnya, performa model klasifikasi telah diukur menggunakan confusion metric. Namun, metode tersebut hanya menyajikan hasil dalam bentuk angka sehingga kurang memberikan gambaran visual yang kompresif. Nah, untuk mengetahui keterbatasan tersebut, kita akan menggunakan metode evaluasi lain yaitu Receiver Operation Characteristic atau kalau kita singkat ROC Curves. Nah, kurva ROC ini mampu menampilkan hubungan antara True Positive Rate atau TPR dan False Positive Rate atau FTR dalam bentuk grafik. Nah, dengan demikian, performa model dapat dianalisis secara lebih intuitif dan menyeluruh. Nah, kita akan masuk ke tahap praktikumnya. Jadi pada tahap awal praktikum ini dilakukan instalisasi Gilex yang digunakan untuk memuat dataset Titanic. Nah, library ini nantinya akan digunakan untuk menyediakan dataset serta membantu dalam analisis model machine learning. Selanjutnya, kita akan memuat dataset. Jadi pada tahap ini, dataset Titanic dimuat menggunakan library Dilex. Dataset ini berisi informasi mengenai penumpang kapal Titanic yang akan digunakan untuk proses klasifikasi survival. Nah, ketika dijalankan, dataset kemudian dipisahkan menjadi dua bagian. Yang pertama ada X atau fitur yang berisi variabel input seperti umur, tarif, dan lain-lain. Dan Y, target yang berisi lebih survival penumpang. Nah, pemisahan ini penting karena model machine learning membutuhkan data input dan target untuk proses pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke processing data. Nah, pada tahap processing data ini, sebelum membangun sebuah model, kita akan melakukan processing data untuk memastikan bahwa data dalam kondisi siap digunakan. Nah, pada tahap ini digunakan standard scalar. Nah, standard scalar ini digunakan untuk normalisasi data numerik. Yang kedua ada one hot encoder. Nah, dia digunakan untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik. Nah, langkah processing ini penting. Kenapa? Agar model dapat memahami data dengan lebih baik dan meningkatkan performa prediksi. Selanjutnya, kita akan membuat model logistic regression. Nah, setelah processing selesai, langkah selanjutnya adalah membangun model klasifikasi menggunakan algoritma logistic regression. Nah, meski model ini akan dilatih menggunakan dataset yang telah dipersiapkan. Nah, logistic regression akan digunakan untuk algoritma dasar yang umum digunakan untuk klasifikasi biner. Nah, setelah model logistic regression berhasil dibuat dan dilatih, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi performa model. Nah, dari kode ini bisa kita lihat bahwa sebuah objek explainer dimod untuk model logistic regression yang telah dilatih. Nah, objek ini kemudian akan digunakan untuk menghitung berbagai metrik performa model. Nah, selanjutnya dilakukan pengukuran performa model menggunakan fungsi model underscore performa dengan model type-nya itu classification cutoff sama dengan 0,5. Nah, hasil dari proses ini bisa kita lihat, dia menampilkan beberapa metrik evaluasi seperti recall, precision, F1, accuracy, dan occlusion. Nah, selanjutnya, setelah dilakukan evaluasi performa model, langkah selanjutnya adalah memvisualisasi hasil tersebut dalam bentuk grafik ROC kurve. Nah, kurva ROC ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara false positive rate atau yang disingkat dengan FPR dan true positive rate atau disingkat dengan TPR. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat dia akan dilakukan perhitungan FPR dan TPR menggunakan fungsi ROC curve. Nah, selanjutnya hasil tersebut akan divisualisasi dalam bentuk grafik ROC. Nah, garis diagonal di sini dia akan ditambahkan pada grafik menunjukkan performa model acak sebagai pembanding. Selanjutnya, selain visualisasi ROC ini, dilakukan juga analisis terhadap TPR dan FPR pada setiap tes threshold. Nah, hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana perubahan threshold memengaruhi performa model. Nah, dari kode di atas ini bisa kita lihat
Dia dibuat sebuah data frame yang berisi nilai FPR dan TPR dengan indeks berupa threshold, yang kemudian data ini akan digunakan untuk visualisasi lanjutan. Nah, bisa kita lihat pada gambar visualisasi berikut. Nah, jadi grafik ini menunjukkan perubahan nilai TPR dan FPR pada setiap threshold. Dengan melihat grafik tersebut, dapat dianalisis titik threshold yang memberikan keseimbangan terbaik antara TPR dan FPR. Semakin tinggi nilai TPR-nya dan semakin rendah nilai FPR. Nah, maka performa model dapat dikatakan semakin membaik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke praktikum kedua. Nah, untuk praktikum kedua, saya akan melakukan performasi dari model machine learning yang sama, yang menentukan survive penumpang Titanic namun dengan algoritma random forest. Nah, pertama kita akan membuat model random forest-nya. Jadi pada praktikum kedua ini digunakan algoritma random forest untuk melakukan klasifikasi pada dataset Titanic. Nah, model ini kemudian digunakan untuk membandingkan performa dengan logistic regression yang telah dilakukan pada praktikum sebelumnya. Nah, dari kode ini bisa kita lihat bahwa model random forest ini digunakan dengan parameter tertentu, yaitu jumlah pohon sebanyak 500 dan max depth-nya itu sebanyak 3. Selanjutnya, dibuat visualisasi ROC curve model random forest sama seperti praktikum pertama. Nah, setelah model random forest berhasil dibuat dan dilatih, langkah selanjutnya adalah memvisualisasi performa model menggunakan grafik ROC curve. Nah, grafik ini kemudian akan digunakan untuk melihat kemampuan model dalam membedakan antara kelas positif dan kelas negatif. Nah, dari kode di atas bisa kita lihat bahwa nilai false positive rate atau FPR dan true positive rate atau TPR dihitung menggunakan fungsi ROC underscore curve. Selanjutnya, hasil tersebut divisualisasikan dalam bentuk grafik ROC yang bisa kita lihat seperti gambar berikut. Selanjutnya ada analisis true positive dan rate. Nah, pada tahap terakhir dilakukan analisis terhadap nilai true positive rate atau TPR dan false positive rate atau FPR. Jadi jadi analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana perubahan threshold memengaruhi performa model dalam melakukan klasifikasi. Nah, dari kode di atas ini bisa kita lihat dibuat sebuah data frame yang berisi nilai FPR dan TPR dari setiap threshold. Nah, data tersebut kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik garis lurus untuk mempermudah analisis yang bisa kita lihat seperti berikut. Nah, grafik ini menunjukkan bagaimana nilai TPR dan FPR berubah seiring dengan perubahan threshold. Nilai threshold yang baik adalah yang mampu memberikan TPR tinggi dan FPR rendah. Artinya, kalau nilai garis merahnya ini tinggi dan garis birunya ini rendah, itu adalah nilai TPR yang sangat baik. Nah, kesimpulan dari yang bisa kita dapatkan berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi performa model klasifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan Rorschach curve dan nilai AUC. Nah, metode ini memberikan gambaran yang jelas dibanding confusion metric yang dilakukan minggu lalu. Kenapa? Karena ditampilkan dalam bentuk grafik, sedangkan yang confusion metric itu hanya ditampilkan dalam bentuk angka doang. Nah, model yang digunakan yaitu logistic regression dan random forest pada dataset Titanic. Kedua model akan menunjukkan performa yang cukup baik dalam melakukan klasifikasi, namun random forest cenderung memiliki hasil yang lebih optimal. Selain itu, analisis nilai true positive rate atau TPR dan false positive rate atau FPR menunjukkan bahwa pemilihan threshold sangat memengaruhi hasil prediksi model. Nah, dengan demikian, ROC curve dan AUC efektif digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan performa model machine learning. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.